Masnya itu hafal 250 apa namanya nadom itu berapa bulan? Kurang lebih saya setengah bulan. Setengah bulan sudah hafal 250 nazom. Saya mondok 3 tahun gak hafal. Aku benar-benar malu. Ojo lali, subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ariel Official. Oke, di sini saya akan berbagi pengetahuan dengan seseorang yang dulunya pernah juara 8 besar se-nasional, yakni Olimpiade Nahwu Shorof. Saya dulu pernah belajar itu dan itu sangat-sangat sulit, dan dia itu juara 8 tingkat Olimpiade Nasional di Python Probolinggo. Simak langsung videonya ya. Oke. Di sini saya sudah ada orangnya, namanya adalah Mas Dian. Saya manggilnya biasanya Dian. Tetangga saya ini juara 8 nasional. Wah. Ikut bangga warga Paseban. Gini Mas, saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Mas Dian. Ceritakan proses dari pertama itu juara 2 ya. Juara 2 di Jawa Timur, apa itu? Kontes apa? Ihsan Award di Jawa Timur, juara 2 Jawa Timur provinsi lur. Itu lomba apa? Nazom Imriti. Nazom Imriti itu terkenal dengan 250 nazom ya. 250 nazom, dan dia juara 2 tingkat Jawa Timur provinsi. Gimana ceritanya Mas? Proses mulai dari berangkat ke Jawa Timur sampai apa yang dilakukan, apa yang diperlombakan di sana. Coba ceritakan. Di awal mula saya sampai di Jawa Timur, maksudnya posisinya itu ada di posisi lombanya itu ada di Tempeh, tempatnya Tempeh Lumajang, di Konpes Alisan. Dan di sana saya berangkat mulai pukul 7 pagi. Nah, sebelum saya berangkat itu masih ada proses yang lebih sulit. Apa itu? Dan intinya kan seperti ini. Sebelum ada hasil pasti kan ada proses. Jelas itu. Dan proses itu pahit. Iya, sangat sulit memang. Proses itu sangat sulit. Ya. Dan sebelum kita menggapai kesuksesan, kita harus ada proses. Sedangkan proses itu pahit. Nah, sebelum saya berangkat, saya harus mempersiapkan matang-matang apa yang nanti akan diperlombakan. Dan itu tidak mudah. Saya hitung mungkin ada 1 bulan saya persiapan bersama teman-teman rekan-rekan yang lain. Satu pondok. Dan bertepatan dengan itu, saya mengalami percobaan yang mungkin bisa dikatakan berat. Sulit. Memang mungkin dari kalangan anak kecil seperti saya itu dikatakan sulit. Nah, pas proses itu saya sempat jatuh bangkit. Dan terakhir saya putus asa tanpa pikir panjang. Nanti kedepannya apa yang akan terjadi pada saya. Saya tidak mau bangkit lagi. Tapi untung, mungkin keberuntungan atau keajaiban dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya yang mungkin berniat untuk ikhtiar, berusaha. Di samping saya ada motivator terhandal, yaitu Ustadz Bahrul Amit, yang terus memotivasi saya untuk bangkit dari keterpurukan itu. Dan proses itu akhirnya saya dapat menjuarai, alhamdulillah dapat menjuarai
peringkat 2 se-Jawa Timur. Lomba Nadom Imriti. Berangkat pukul 7 sampai di sana kira-kira pukul 9 di Kabupaten Tempeh. Di sana saya persiapan interview dengan para juri, para peserta yang lain, kontestan yang lain. Di sana mungkin memang ada angan-angan menang sehingga saya diberikan ketidakgugupan. Memang kalau grogi itu biasanya kalau seumpama sudah hafal semua sudah lancar, kalau sudah keterak grogi itu bisa hancur di pikiran. Benar nggak sih Mas? Benar sekali. Itu bisa sering terjadi apa diduga. Iya. Intinya lah tamu tak diundang. Seperti itulah ibaratnya. Iya. Jadi di sana saya awalnya agak grogi, lalu ada angan-angan untuk menang. Akhirnya saya berusaha memikirkan proses sebelum memikirkan hasil. Intinya saya fokus ke proses sebelum memikirkan hasil yang akan saya dapat. Iya. Intinya kalau sampai fokus ke proses, nanti hasilnya akan baik. Dan akhirnya alhamdulillah, mungkin ini mukjizat atau memang rezeki yang diberikan Allah, saya akhirnya dapat menjadi juara 2 Nadom Imriti di kontes Ihsan Award di PP Alisan Tempeh. Untuk bukan proses, perlombaannya itu metodenya seperti apa? Apa Masnya langsung dipanggil ke depan dewan juri apa gimana? Jadi metodenya itu pertama saya mengambil undian, terus dikasihkan ke moderator yang manggil kontestan. MC ya. Biasa disebut MC. Saya berikan undiannya, terus saya menunggu. Intinya saya urut mulai dari 1 sampai. Masnya itu nomor berapa? Kalau nggak salah saya nomor 38. Untuk nomor 38 diacak dari laki-laki perempuan seperti itu. Jadi intinya paling saya nomor 60-an, dekat 74-an, 76-an. Itu. Mulai dari jam 10 sampai maghrib belum selesai. Jadi maghrib Masnya itu masih menunggu. Masih setia menunggu ya. Sangat setia menunggu kemenangan maksudnya. Jadi mulai sebelum duhur jam 10-an sampai maghrib itu baru final. Itu diperlombakannya seperti apa? Sampean berikan contohnya, kayak jurinya, sampean kan maju ke depan, itu metodenya itu seperti apa jurinya itu awalnya saya maju terus jurinya sudah diberikan teks soal terdiri dari nadom, nadom, awal nadom, tengah nadom, akhir nadom. Setelah selesai nadom terus pertanyaan terdiri 3 pertanyaan yang berisi pertanyaan nahwu yang ada pada bait tersebut, terus kesimpulan dari apa yang saya terangkan, setelah itu menerangkan ibaratnya. Itu metode. Tolong berikan, ini saya masih hafal ya, 1 nadom Imriti ini coba dengar baik-baik. Alhamdulillahilladzi qad wafaqo. Itu benar ya Mas ya? Iya. Lanjut nih Mas, gimana? Kalau alhamdulillahilladzi qad wafaqo lil ilmi khaira khalqihi wa ridqa hatta hats qulubuhum linahwihi famin adi misanihi lam takun. Lebih seperti itu. Dulu saya pernah belajar Imriti itu, tapi ya gak sampai hatam. Masnya itu hafal 250 nadom itu berapa bulan? Kurang lebih saya setengah bulan sudah hafal 250 nazom. Saya mondok 3 tahun gak hafal. Aku benar-benar malu. Terus selanjutnya
juara masuk 10 besar, juara 8 dari seluruh Indonesia tingkat nasional nahwu shorof ya. Itu olimpiadanya di Python ya. Terus masnya itu proses berangkat sampai lombanya itu seperti apa? Ceritakan Mas. Kurang lebih saya berangkat itu pada Isya kalau nggak salah hari malam Jumat kalau nggak salah. Iya. Saya berangkat pukul 7-an lah pada Isya, sampai di sana itu jam 2-an. Dan setelah sampai sana saya langsung ke penginapan yang dikhususkan untuk peserta, bertepatan di aula yang namanya kalau di kuliah-kuliahan itu kelas kuliahnya lah. Iya. Di kelas kuliah di Pondok Python Probolinggo. Iya, seperti itu. Metodenya perlombaan itu seperti apa ya? Metode perlombaan nahwu shorof itu Kalau seperti dikasih soal gitu. Ya, gimana Mas? Kalau metodenya sendiri dari olimpiadenya itu seperti sama halnya seperti mengerjakan soal UN, ujian kelulusan sekolah itu dikasih soal 100 dikerjakan. Itu dikasih lembaran gitu ya Mas? Ya lembaran, terus soal dikerjakan dalam jangka waktu 1,5 jam, 90 menit. Soalnya itu ada berapa Mas? Kurang lebih 100 soal. 100 soal 90 berapa? 90 menit. 90 menit. 100 soal nahwu dan shorof itu Mas? Iya. Campur. Tingkat nasional, ayo. Terus itu gimana prosesnya menangnya itu Mas? Apa disebutkan nama apa gimana? Proses menangnya itu awalnya ya prosesnya itu mengerjakan soal, terus setelah itu nunggu beberapa hari gitu. Pokok di sana itu nginep kurang lebih 3 hari. Jadi setelah ujian dikumpulkan terus itu belum diumumkan, masih dikoreksi, gak langsung diumumkan Mas? Belum, masih ada sesi lomba yang lain. Iya. Selain lomba olimpiade itu ada lomba M3. Sebagai Qiraatul Kutub. Dan itu saya dan rekan saya menunggu kurang lebih 3 hari. Setelah hari akhir itu diumumkan setelah sholat maghrib kalau nggak salah. Setelah sholat maghrib diumumkan, dipanggil satu-satu, mulai dari juara 1, mulai dari juara 6 itu loh. Mulai dari harapan 3, 2, 1 terus juara 3 itu. Dan bertepatan saya bukan makomnya bukan makom musabakohnya mungkin. Belum rezekinya ya. Tapi ini hebat loh, tingkat nasional juara 8 tetangga saya. Asli arek Paseban, asli arek Jember, juara nasional nahwu shorof. Itu sumpah sangat sulit itu. Dan sekarang beliau ini Mas Dian ini sedang hafalan alfiyah ya Mas ya? Ya insya Allah alfiyah. Ya mohon doakan untuk cepat menyelesaikan. Ya, cepat menyelesaikan. Amin. Pesan kesan untuk para penonton yang samen pesan untuk penonton dari Mas apa? Ya kurang lebih kalau sampean mengincar kesuksesan jangan lepas dari kata proses. Kalau sampean ingin sukses jangan hindari proses. Dan proses itu pahit. Proses itu susah. Meskipun proses itu pahit, kalau sampean mengincar sukses pasti akan membuahkan hasil seperti Mas ini. Mungkin itu saja saya dan Mas Dian memberikan sharing atau pengetahuan dan pengalaman. Jika ada ide-ide konten lagi atau apalah, komentar di bawah. Kalau bagus saya jadiin konten. Itu saja.
Dari saya dan Mas Dian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.